kali ini benar-benar kayak mencenggang banget karena kita kedatangan bintang tamunya Iptek. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iptek dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ini first time saya diundang di podcast Iptek Tangsel pastinya. Yuk silahkan monggo kakek. Nah, boleh nggak Bapak perkenalkan dulu Bapak ini siapa terus sebagai apa di Iptek? Oh siap. Baru sini Pak. Oke. Terima kasih Sobat Iptek dimanapun kalian berada. Yang pasti belum semua orang tahu gitu ya. Kira-kira siapa sih yang ngomong ini kan? Oke, lihat ini nih. Ada tulisannya nggak? Nggak ada ya, sorry. Perkenalkan dengan Bapak Arif S gitu ya. Lengkapnya Arif Susilo. Alhamdulillah Bapak di sini dipercayai di SMK Iptek ini untuk mengampu pelajaran matematika pastinya. Yuk buat kalian semua yang jago-jago berpikir, jangan lupa belajar matematika pastinya. Oke? Nah, itu sedikit singkat terkait dengan Bapak ngajar apa gitu ya. Nah, nanti lebih jauhnya jangan lupa tongkrongin terus pastinya, oke? Subscribe to my Gitu. channel and also press this Tapi bell kan icon. saya tuh kayak banyak banget nih ngobrol sama anak-anak Iptek. Iya. Mereka tuh pada bilang kayak, aduh Pak Arif kayak ribet nih di Iptek, bawel gini. Emang Bapak tuh sebagai apa sih di Iptek selain menjadi guru MTK? Oh gitu ya. Alhamdulillah pada 2 tahun ini saya dipercayai di SMK Iptek selaku wakil kesiswaan pastinya. Ya alhamdulillah banyak sekali dorongan untuk menjadi wakil kesiswaan terutama. Jadi pastinya anak-anak ini Pak Arif ribet banget ini. Ya emang itu sering terjadi dengan anak-anak pastinya karena kan kesiswaan ya kakek ya. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika kita bikin suatu kebijakan sesuatu pasti nanti ada pro dan kontra dengan siswa gitu kan. Ya semoga itu menjadi salah satu evaluasi juga ke depannya. Kemudian aturan pastinya kita bikin buat semuanya pastinya. Semoga itu aturan yang bisa menjadi lebih baik lagi gitu kakek gitu ya. Tapi berarti Bapak tuh tanggung jawabnya besar ya? Kalau dikatakan besar, enggak juga sih, gitu kan. Kenapa? Karena di SMK Iptek pastinya tidak cuma saya doang gitu kan. Yang pasti di atas saya masih banyak, ada unsur yayasan, kemudian ada kepala sekolah gitu kan. Yang nanti pasti akan mengarahkan saya gimana nih kinerjanya, program kerjanya, dan sebagainya. Kemudian selain saya sendiri ada wakil kepala sekolah yang lain, bagian kurikulum terutama terkait akademiknya. Kemudian karena kita jurusan SMK pastinya ada bagian hubin humasnya, jadi beliau yang nanti akan keluar masuk dengan industri dan lain sebagainya gitu sih. Cuman kalau untuk anak-anak biasanya lebih spesifiknya nanti ke saya gitu kan. Jadi kalau dikatakan tugasnya besar dan berat, ya alhamdulillah sih menurut saya standar aja, biasa aja gitu sih. Saya ambil enjoy-nya aja gitu ya. Tapi kan Bapak tuh kayak kesiswaan, berarti tuh ngurus semua siswa yang di Iptek kan? Itu pasti ribet banget dong. Itu Bapak gimana cara nge-handle-nya? Oh iya. Terima kasih. Kalau untuk ribet banget itu sebenarnya Semua lini ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi kalau saya katakan ribet, enggak ribet juga. Cuman yang pasti saya sampaikan di awal tadi, ketika kita bikin suatu aturan, karena kan terkait dengan siswa, aturan masuknya terutama nih misalkan, yang pasti jam 7 misalkan, contoh simpelnya aja, jam 7 wajib masuk maksimal jam 7 nih misalkan. Pasti anak-anak yang mungkin punya budaya lebih dari jam 7 baru datang gitu kan. Kemudian ada yang mungkin yang bagus tuh ya sebelum jam 7 mereka udah datang, ya alhamdulillah terima kasih banyak. Tapi masih ada yang saya lihat dan saya pantau dengan teman-teman itu, masih ada yang beberapa emang datangnya lebih dari jam 7. Nah itu adalah tugas dan PR saya pastinya. Semoga kita sama-sama gimana cara kedepannya itu ya siswa kita disiplin waktu, disiplin belajarnya, nah kayak gitu. Mungkin untuk bayangan Bapak nih, siswa yang menurut Bapak tuh udah disiplin tuh kayak gimana sih? Kalau disiplin ya, disiplin itu ya sesuai dengan yang dibikin gitu kan. Misalkan
Kalau harus jam 7, berarti disiplinnya harus jam 7 sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Kemudian harus menjaga kebersihan, misalkan sandal, sepatu wajib taruh di rak, ya pasti harusnya ditaruh sesuai dengan tempatnya kayak gitu. Berarti disiplin terkait dengan kebersihan kelasnya dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan disiplin pula yang pasti dimanapun anak-anak berada, dimanapun sobat iptek berada, yang pasti entah itu SD, entah itu SMP, entah itu nanti kuliah, pasti semua ada aturan yang pakem di dalamnya, itu pasti. Jadi kalian pasti akan mengikutinya. Contoh simpel, ketika kalian sudah lulus kerja nih, misalkan kerja di mana, misalkan wajib masuk jam 7:30, ya berarti wajib. Coba aja ketika kalian kerja harusnya 7:30 udah masuk, ternyata jam 9 baru datang, seminggu 2 minggu kayak gitu misalkan, ya so pasti tunggu aja, wassalam nanti pastinya. Nah kayak gitu. Nah Pak, ini saya sebenarnya penasaran banget nih. Boleh. Soalnya banyak banget yang kayak rada ngeluh juga sih, kayak misalnya nih kita sekolah tapi kita telat, kayak perihal misalnya gara-gara beli bensin atau ada kendala gitu selama perjalanan, kita nyampe tapi kita telat terus kita disuruh pulang lagi, itu gimana menurut Bapak? Padahal kita ke sekolah untuk belajar. Oh iya, oke. Yang pasti namanya niat ya. Niat itu berarti dari awal sudah ada, ya saya pengen masuk, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian ada kendala-kendala itu pasti tidak bisa kita pungkiri. Terkait dengan kendala yang harusnya jam 7 udah sampai sekolah, ternyata di jalan bensinnya habis, dia mogok dan lain sebagainya. Yang pasti kita tidak akan langsung main kita pulangkan aja, tidak. Tapi kita akan cross check nih, kira-kira alasan dia itu seperti apa. Ketika alasannya emang bisa kita tolerin nih, misalkan, Pak mohon maaf ternyata motor saya mogok di jalan karena bensin habis, atau businya nggak bisa itu kan, akhirnya motornya mogok dan lain sebagainya, bisa jadi. Makanya kita cross check dulu tuh. Ketika alasannya emang rasional dan bisa kita tolerin, ya insya Allah kita akan boleh lanjut belajar gitu kan. Tetapi harusnya ini yang harus diingat ya. Oke, yang harus diingat, ketika kalian sudah punya niatan, saya pengen belajar, saya pengen sekolah, harusnya sudah di-planningin dari awal. Kalau jam 7 berarti saya harusnya nih, misalkan rumah saya jauh nih, anggap saja inisialnya GN misalkan. Kira-kira kalau saya dari rumah kemudian saya menuju ke sekolah nih 30 menit atau 25 menit, oh berarti so pasti saya harus berangkat sebelum 25 menit atau 30 menit sebelumnya gitu kan. Tetapi ketika kalian dari rumah aja sudah berangkat jam 6:30 atau jam 7 kurang, ya pasti di jalan pasti akan terlambat. Kemudian kita nggak tahu kondisi di jalan seperti apa gitu kan, bisa jadi bensin habis dan lain sebagainya. Kalau bensin habis, harusnya Hamin sebelumnya di cross check dulu nih si motor, kira-kira bensinnya kan ketahuan tuh, kira-kira cukup nggak nih untuk next ke depannya. Nah berarti harusnya dicek dulu semuanya. Nah kayak gitu, semua pasti ada solusinya gitu kan. Itu kan untuk murid yang terlambat. Iya. Kalau misal untuk guru yang terlambat, karena kan yang bisa terlambat bukan cuma murid doang, ada juga guru. Terus ada beberapa guru tuh yang karena dia terlambat, jadinya tuh pas pelajaran dia itu nggak ada kosong. Itu gimana? Oh gitu ya, oke gini. Saya menandaskan lagi anak-anakku semua ya. Yang pasti kalau kesiswaan pastinya ya, kalau kesiswaan kan ranahnya ini kaitannya dengan siswa ya. Jadi saya lebih ketika siswa pasti akan saya ibaratnya pasti akan saya terus gini kan. Tetapi ketika guru yang pasti ada hal kayak gitu kakek ya, betul ya. Pasti akan saya sampaikan, ini kan ibarat aspirasi, betul ya. Ketika aspirasi dari siswa pasti akan saya sampaikan ke atasan saya pastinya. Pak, Bu atau lain sebagainya pasti akan saya sampaikan. Mohon ini nanti kebijakannya seperti apa nih. Ketika siswa aja misalkan, mereka pasti ada punishment, kemudian ada rewardnya nanti pastinya. Nah, bagaimana dengan guru ya, nanti pastinya beliau-beliau nanti yang di atas saya pasti akan bikin itu nanti. Mereka bisa dipanggil, kemudian ditegur, kemudian supaya nanti next ke depannya tidak diulangi dan sebagainya. Itu pasti itu dari dilaksanakan, tinggal nanti prosesnya aja nanti seperti apa gitu ya. Nah itu kan berkaitan sama disiplin tentang waktu. Oke, siap. Kalau tentang penampilan gitu, menurut Bapak grooming ya. kan banyak banget ya
orang kayak siswa yang bilang, pelajar zaman sekarang tuh bilang, Iya. rambut kan nggak ngaruh ke pelajaran, jaket kan nggak ngaruh ke pelajaran, sepatu kan nggak ngaruh ke pelajaran. Itu gimana Pak? Oke, betul. Kalau bagi kalian yang fashionable gitu pastinya ya, ini kaitannya dengan grooming, kemudian lain sebagainya. Kita ada 4 jurusan nih guys. Ada perhotelan, ada TBSM, kemudian ada akuntansi, kemudian ada di DKV nih yang sebelumnya multimedia, sekarang menjadi DKV. Yang perlu diingat, semua jurusan pastinya ada kaprok yang menaungi, kemudian terkait groomingnya, terkait pakaiannya harus seperti apa gitu kan. Anggap aja perhotelan dengan TSM, pastinya groomingnya akan berbeda dalam hal segi ketika FO harusnya rapi, kemudian apa ya, tampilannya modis dan lain sebagainya, itu pasti kan. Kemudian beda lagi dengan jurusan yang lain, itu pasti. Nah, kemudian rambut merah, pakai sweater, pakai jaket, itu kan nggak ngefek ke pelajaran, betul. Itu betul nggak ngefek. Tetapi coba tengok, ketika seorang wartawan, ketika seorang MC misalkan nih, dia live yang resmi, kemudian apakah mereka pakai jaket? Coba diingat, pasti tidak. Kemudian ketika disimpel aja di mall X, mall Y, mall D gitu kan, yang pasti mereka pun juga kasirnya dan lain sebagainya, mereka tidak pakai jaket dan sweater. Apakah ada imbasnya? Tidak ada. Tetapi itu akan diberlakukan ketika di dunia industri. Karena kita orientednya kita adalah maju ke depan gitu kan, kita nggak menengok ke belakang. Karena kita nengok hanya untuk apa ya, ambil pengalamannya saja gitu kan. Jadi itu nggak ngimbas, tetapi pasti akan next ke depannya itu akan berlakukan juga. Terus kalau untuk rambut itu nggak ngefek, tetapi secara penampilan nanti seorang pelajar, layaknya seorang pelajar ya beda ketika nanti bagian yang lain pastinya pasti akan berbeda. Tetapi di seorang pelajar itu ya harus sesuai dengan aturan. Rambut ya sesuai, nggak boleh merah. Karena apa? Karena ya next ke depannya ketika di Dudi pun juga sama, nggak mungkin rambutnya harus merah dan lain sebagainya, pasti ada aturan gitu. Ya kita oriented ke depannya aja sih Kak. Jadi itu yang perlu diingat ya. Berarti sesuai sama seragam kita ya? Iya betul. Soalnya kalau menurut saya tuh Iya. banyak banget tuh yang kayak ngeluh, kan bapak tuh kadang suka ngada razia rambut. Oh iya. Jadi banyak yang kena jadi botak semua, kan sempat botak semua masal itu namanya. Terus kayak pada ngeluh kayak gitu ya? pada razia rambut mulu, padahal kan rambut nggak ngaruh ke pelajaran. Terus malah mereka tuh hilang kepercayaan dirian gara-gara mereka tuh botak gitu. Oh iya betul gini. Saya tambahkan lagi kaitannya dengan rambut ya, karena grooming itu dari atas sampai bawah pastinya. Mau nggak mau pasti orang akan melihat. Kalau wanita pastinya kita nggak cawe-cawe lah ibaratnya, bahasanya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk laki-laki, apakah fashion dengan rambut gondrong itu mencerminkan seorang pelajar? Saya balikin lagi ya, kayak apakah itu mencerminkan seorang pelajar? Yang pasti no gitu kan. Nah, jadi seorang pelajar itu yang pasti harus rapi secara penampilannya. Makanya kita bikin aturan yang rambutnya, saya tidak membutakin loh ya, ditandaskan. Saya tidak membutakin. Saya merapikan ketika rambutnya jangan sampai lebih dari mata misalkan. Karena banyak beberapa yang saya temui itu yang sebelumnya itu sampai mata, kemudian panjang sampai nutupin gini kan. Berarti harus kita rapikan. Kemudian mereka enggak sesuai dengan mereka, karena kesesuaian itu pasti berbeda antara saya kemudian anak-anak gitu kan. Saya pengennya modis seperti ini nih rambutnya, kan pasti berbeda. Makanya saya rapikan, kemudian mereka rapikan lagi. Ada yang mereka akhirnya digundul dibotakin sendiri. Nah kayak gitu, berarti kan intinya mereka sendiri nanti yang membotakin kayak gitu ya. Kalau perihal sepatu gitu, karena dulu kan pengetahuan saya itu sepatu itu boleh warna putih setiap hari Kamis sama Jumat. Terus kenapa sekarang nggak boleh? Nah gini, ini yang harus diingat lagi juga ya. Tahun sebelumnya lagi, dan tahun sebelumnya pastinya semua akan berbeda, semua akan berubah. Kita ada ibaratnya upgrade gitu kan. Kemampuan pun juga sama, pasti kita akan upgrade. Terus kemudian sepatu, kenapa tahun ini kita nggak boleh? Karena tahun sebelumnya itu adalah masa dimana kita peralihan dari pandemi, betul nggak? Kakak ya, artinya pandemi dengan perubahan siswa, pastinya semua merasakan itu semua. Bapak Ibu Dewan Guru juga merasakan dari segi attitude-nya, dari segi bahasa, semuanya perlu kita dampingin gitu kan. Sehingga
dari pengalaman itu kita kasih ibaratnya yang tahun kemarin hari Kamis, Jumat planning sebenarnya kan itu awal saya naik tuh. Planning itu sudah pengen seminggu saya pengen pakai hitam terus. Cuman kan karena masih peralihan kita terus mengembangkan itu. Nah akhirnya tahun kemarin saya kasih kebijakan, saya juga komunikasi dengan kepala sekolah, katanya jangan semua hari dulu, tapi bikin sampai hari misalkan sampai Rabu dulu, nanti 2 hari boleh. Nah baru tahun ini saya bikin kebijakan full day, artinya dari Senin sampai Jumat kita harus memakai sepatu warna hitam. Ini adalah apa ya, budaya, kebiasaan yang nanti akan menjadi habit buat kalian semua. Bukan untuk bapak, tapi pasti akan kembali buat anak-anakku semua. Pikir dan diingat, pakai pikiran yang tenang, pakai hati. Saya yakin semua pasti akan menerima. Itu adalah aturan yang harus diikutin. Seperti itu, gitu ya. Itu kan perihal kayak aturan di sekolah, kayak Betul. seragam, rambut, sepatu itu kan perihal seragam sekolah ya. Bapak kan sebagai siswa nih. Betul. Terus kalau misalnya ada siswa nakal yang di luar sekolah itu, mereka kayak Apa itu misalkan? anak-anak basis Texas itu kan kayak mereka tuh pada liar-liar banget tuh, itu tapi di luar sekolah. Itu gimana? Oke, gini. Saya menandaskan juga. Kalau bahasa istilah inti kan konteksnya kita luas nih, misalkan artinya mereka punya tongkrongan, punya apa ya, kelompok yang misalkan mereka, kalau itu kelompoknya satu untuk hal yang positif, untuk hal yang nanti untuk masa depan mereka bagus, saya sih no way nggak jadi masalah. Artinya monggo silakan, pasti akan saya support. Kenapa? Karena di IPTEK kita punya yang namanya ekskul, betul nggak Kakek? Artinya kita ada ekstrakurikuler. Di situ setelah selesai sekolah, kita dari hari Senin sampai Sabtu kita ada ekskul tiap hari. Tujuannya apa itu? Nah, tujuannya adalah buat kalian semua, buat pengembangan bakat minat kalian. Kita ada banyak ekskul, silahkan ikuti semua. Menurut saya ini basicnya saya suka football nih, silakan. Yuk silakan. Saya suka futsal nih misalkan, silakan gitu kan. Kita ada yang mau pakai energik, artinya fisik, ada basket, ada volley, ada badminton. Di samping saya juga ada coachnya gitu kan, yang melatih langsung untuk badminton. Kita alhamdulillah tembus gitu kan sampai tingkat provinsi. Nah alhamdulillah. Kalau kalian punya bakat itu, saya yakin kita pasti akan support. Sekolah pasti akan support. Kalau dalam segi keagamaan kita ada marawis gitu kan, silakan. Kemudian kita ada yang paskib, kemudian ada pramuka juga. Silakan ikutin semua. Tetapi ketika anak-anakku semua ke ibaratnya ranah-ranah yang di luar, kemudian nongkrong, yang saya takutkan apa itu? Yang pasti kalau udah nongkrong, kemudian ngomongnya itu ngelantur ke sono ke sini, mereka sambil ngopi, mereka rokok. Yang saya takutkan lagi, selain itu, ketika udah nongkrong rokok, mereka bisa minum dan lain sebagainya. Mohon maaf nih ya, ranahnya nanti pasti hal-hal yang negatif. Ketika udah poin itu, hal-hal negatif itu akan mengikuti. Itu yang paling saya takutkan. Saya bukan apa-apa, saya tidak pernah benci, saya itu bangga, saya itu senang, apa ya, semua dengan anak IPTEK. Tetapi ketika itu jalannya bengkok, ya ini kan, ketika ada penggaris bengkok, ketika ada paku bengkok, pasti harus diluruskan. Sama halnya kayak gitu. Kenapa Bapak bisa ngomong seperti ini? Karena Bapak pernah muda loh guys. Sama, kita seumuran ya, salah. Sama, jadi kenapa? Gak terima ya kakak ya? Masih muda banget. Oh iya masih muda banget. Saya masih muda banget nih. Ya artinya saya pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Jadinya saya sampaikan dan saya tuangkan. Buat apa? Buat masa depan kalian. Buat masa depan kalian. Itu kakak. Tapi kalau misalnya Bapak kayak di luar sekolah nih, Iya, betul. diajak nongkrong sama anak-anak sambil ngerokok-ngerokok gitu, Bapak mau nggak? Nah gini, saya itu kalau diajak antara mau dan tidak, saya nggak jawab ya. Saya pasti akan mau, tetapi tergantung. Kita kan posisinya misalkan nih, Bapak kan sudah punya tanggung jawab anak dan lain sebagainya gitu kan. Yang pasti saya harus memanage waktu nih. Ketika ngajaknya misalkan nih jam-jam, mohon maaf ya, jam-jam kita harus dengan keluarga gitu kan, dengan anak, dengan istri. Ternyata, yuk Pak nongkrong yuk.
yuk Pak atau lain sebagainya, bukannya saya nggak mau, tapi kan karena ada kesibukan terkadang, jadi kita nggak bisa, kadang waktunya kita nggak bisa gitu. Terus kemudian, apakah semua itu Pak Arif nggak bisa? Pasti bisa ikuti. Misalkan nih, teman-teman ada yang beberapa ngajak, Pak yuk sparring futsal nih, pasti saya ikut. Lihat aja, Bapak juga pernah ikut latihan futsal di beberapa tempat tuh ya, Bapak ikut. Selama Bapak bisa, misalkan waktunya nih, Bapak insya Allah bisa, ya pasti Bapak akan datang gitu. Gitu ya. Kan ini berkaitan sama anak nakal ya. Iya. Kalau Nakal ya? misalnya di TEK itu anak-anak nakal itu udah mulai membaik, udah mulai jadi bener lagi. Iya. Bapak kan kesiswaan, itu berarti udah nggak ada kerjaan lagi dong, karena udah ngurus anak-anak nakal lagi. Oh iya, betul sekali. Gak ada kerjaan ya, tidur aja berarti ya. Nganggur, gaji kita Nganggur ya? dong. Oh. Iya gini, apa ya? Itu adalah keinginan kita bersama pastinya. Kenakalan itu nggak ada kata nakal sebenarnya itu kayak. Yang ada adalah anak yang butuh perhatian dari siapa? Ya bisa jadi mereka, cara bentuk mereka mengekspresikan diri untuk, oh berarti saya butuh perhatian nih dari orang tua saya, caper bahasanya gitu kan. Kalau cowok dengan cewek bisa jadi kayak gitu, dia bentuk, gimana nih biar orang lain harus memperhatikan gue gitu kan. Berarti guru juga pun sama, bisa lewat wali kelasnya, harus lebih dekat, intens ke anak didiknya terutama, sehingga Walas tuh pun tahu juga, oh anak saya ini sebenarnya butuh perhatian. Jadi nggak ada kata istilah nakal, tapi mereka butuh perhatian, mereka butuh pendampingan, sehingga alurnya itu lebih jelas lagi. Nah gitu kayak. Berarti harapan Bapak untuk siswa dan siswa SMK IPTEK buat kedepannya itu gimana? Oke, kalau di harapan gitu ya, yang pasti harapan tidak cuma saya, harapan kita sama-sama gitu kan. Harapannya yang pasti lulusan SMK IPTEK, terutama lulusan yang sesuai dengan visi misi. Apa itu? Yang mereka punya attitude, budi pekerti, itu yang diinginkan, yang baik. Kemudian dari segi kompetensi terutama, karena kita SMK jujur aja, berarti harusnya mereka sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Yang hotel berarti faknya mereka juga harus kaitannya dengan FO, kaitannya dengan housekeeping, kitchen dan lain sebagainya, mereka harusnya udah ibaratnya mahir gitu kan. Kemudian kalau di bengkel mereka udah bisa bongkar motor, kemudian servis dan lain sebagainya. Bisa jadi apakah cuma bongkar aja nggak bisa balikin? Nah jangan sampai gitu kan. Kemudian DKV mereka udah bisa desain, entah itu poster, kemudian hal-hal kayak gini, ini bagus nih, ini positif. Kenapa? Ini perlu dikembangkan lagi gitu kan. Kita ada podcast, jangan lupa yang kalian belum like, subscribe gitu kan, buruan gitu kan. Yang pasti podcast IPTEK akan selalu memberikan inspirasi, memberikan ilmu buat anak-anakku semua, buat sobat IPTEK dimanapun kalian berada gitu kan. Itu sih ya. Berarti semoga aja harapan saya tuh setelah siswa-siswa nonton podcast ini maupun dari luar IPTEK juga, kalian tuh bisa lebih nyadar akan kesalahan sendiri, akan hal-hal yang harus diperbaiki lagi. Gitu sih. Makasih banget Pak Arif atas kesempatan waktunya. Siap, sama-sama. Goodbye guys, see you on our next podcast. Bye bye. Oke. Texas.